diletakin, dia pakai mandaunya dia itu. Nggak gerak, kau angkat udah lepas tuh. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Nah kan gitu, akhirnya udah selesai masalah, kan udah mau hampir besar juga. Cuman akhirnya dia yang minta maaf segala macam. Karena abang bukan masalah dengan dia gitu kan. Abang cuma membela aja, tetangga, masih kecil loh. Kau orang tua, dia orang tua. Berhadapan dengan anak kecil bawa senjata. Mau di itu ya. Cuman gara-gara ubi yang belum tumbuh. Baru ditanam gitu lah. Iya. Kan lucu kan? Lucu, iya. Masa masalah kecil kayak gitu hampir sampai sebesar itu. Jadi ya abang termasuk dekat dengan tetangga ini yang main kelayang ini ya merasa kaget lah kan, kok ada apa ribut-ribut sampai bawa senjata kan, keluar. Iya. Langsung, nah ayo berantem aja kita berdua gitu kan, bahasanya gitu. Walaupun pada saat itu abang masih hitungannya lulusan SMA lah pada waktu itu. Ya. Oke, nah tadi aku sempat abang bilang kan awalnya tuh terjadi pecahnya itu gara-gara pihak pendatang ini nabrak orang lokal ya, dari suku Dayak. Terus itu nabraknya itu dalam artian apa nih Bang? Ini si orang pendatang ini dia ngapain? Apakah mobil pribadi kah atau? Bukan, dia bawa angkot. Oh angkot, apa kalau bahasa sana apa? Oplet. Oplet ya, kalau bahasa sana itu oplet. Karena hampir rata tukang oplet di Kalimantan tuh pendatang. Orang pendatang. Iya. Oh. Kalau dulu kan abang tuh SMP itu kok udah jadi ibaratnya kalau zaman SMP tuh abang tuh preman pasar lah, udah jadi preman pasar. Abang. Jadi kalau setiap pangkalan oplet itu orang pendatang semua, orang itu semua. Orang itu semua. Iya. Nah dalam kasus ini si pendatang ini nabrak nggak sengaja ceritanya? Nggak sengaja. Cuman lari. Oh tidak bertanggung jawab. Jadi terus pihak keluarga daripada orang lokal ini nuntut. Nuntutnya nggak mau main hukum ya? Nggak. Langsung nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa. Ya sama juga yang pembunuhan itu nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa. Jadi di awal-awal itu keluarga antar keluarga dulu nih. Kok tiba-tiba bisa nyebar satu kampung Bang? Misalnya kita berteman nih. Ya keluarga abang tuh lagi perang, lagi ribut. Dia bawa keluarga, bawa kerabat-kerabatnya, abang juga gitu. Akhirnya jadi besar. Jadi besar gitu awalnya. Terus sempat didamaikan. Damaikan. Ya, jadi akhirnya nggak jadi nyawa balas nyawa tuh. Apa udah memakan korban? Udah makan korban lah. Dalam makanya besar sampai ke Sampit itu kan. Oh. Kan setelah itu yang lebih besar lagi kan masalah perempuan. Ya. Berarti itu dalam kondisi sudah damai tapi masih panas. Makanya ketika yang heboh itu kan kejadian pertama. Makanya sampai ke Sampit kan. Oke. Padahal kejadian awalnya nggak di Sampit. Nggak di Sampit. Di mana tuh yang ditabrak itu? Itu di Kalimantan, di Pontianak. Pontianak ya justru. Pontianak. Nah, kejadian hal yang sama juga terjadi di Sampit. Di Sampit yang pembunuhan tadi? Ya. Sama juga dia begitu juga, hampir sama, kejadiannya hampir sama. Nah, akhirnya sama-sama inilah ya pecah ya. Ini kan kalau orang pedalaman ini kan ketika dia terkoneksi. Orang Dayak itu kan terkoneksi. Dayak ini dengan Dayak itu akhirnya bikin klon gitu, jadi banyak gitu. Jadi makin besar. Jadi yang ibaratnya misalnya Jerry tinggal di Kalimantan Timur, abang di Kalimantan Barat. Masalah ini terjadi di Kalimantan Barat, abang gini, abang koneksi ke sana. Kau pun di Kalimantan Timur pun akhirnya bikin masalah di sana gitu. Oh gitu. Jadi kayak misalkan wih saudara kita di sana udah pecah nih. Cari orang yang sama, pecahin lagi. Gitu. Gila. Nah, cuman pada waktu itu sempat yang namanya perang mistis. Perang mistis antara pendatang dan warga lokal. Dayak dicoba perang mistis. Anjir gila lu. Itu memang sadis. Berani banget. Itu asli sadis. Jadi didatangkan langsung dari tempatnya. Jadi si pendatang ini kan punya daerah. Dia datangkan orang yang dari kampungnya dari kampungnya diterbangkan ke Kalimantan. Iya, Kalimantan. Wah gila tuh. Dan dia pakai ilmu. Oke.
Jadi ilmunya itu dia kayak Naruto gitu. Jadi bisa bikin pasukan pasukan gaib. Jadi dia lempar kacang hijau jadi pasukan. Lempar kacang hijau jadi pasukan. Serius, Bang? Serius, Iya. kayak gitu? Jadi waktu itu pas lawan Melayu dan itu keluarga abang hampir rata keluarga abang itu yang berperang. Itu lawannya Melayu nih. Lawannya Melayu, oke. Ya kan Melayu sama Dayak kan gitu. Oh, saudara lah ya, nyatu. Berkolaborasi deh. Kolaborasi. Nah, jadi waktu itu dia datangkan itu. Wah, jadi kita nggak usah sebut titel lah ya. Jadi si itu tuh datang dengan gagahnya lempar itu jadi pasukan. Jadi manusia apa jadi gimana pemasukannya? Iya, pasukannya manusia. Jadi perang sama itu, sama kacang hijau jadinya. Iya. Jadi dia lempar itu. Nah, akhirnya adalah dari Melayu nih yang Melayu kan juga pasukan-pasukan bergaibnya banyak. Banyak juga ya kalau banyak. Kalau di Sambas itu ada namanya daerah Toho. Aduh, lupa pula namanya. Pokoknya Sambas di lebih dalamnya lagi. Jadi itu kayak orang-orang limunnya Padang 12. Iya, apa bangsa gaib lah ya. Bangsa gaib. Ya, bangsa gaib itu turun juga akhirnya. Seru kan? Merinding, Bro. Bangsa gaib Kalimantan ikutan turun, iya. Bang. Nah, itu akhirnya kayak gimana tuh, Bang, ini yang didatangkan ini kayak gimana? Habis. Mati di situ. Mati. Kan didatangkan banyak, bukan satu orang aja. Ada yang tarik mundur, ada yang mati di situ. Ada yang mati di tempat akhirnya. Gila. Ibaratnya gini lah ya. Ibaratnya yang kau hadapi ini memang asli hantunya di Pontianak gitu loh. Bukan lagi ini ya. Maksudnya gini, kalau misalkan di Kalimantan misalkan ada pendekarnya, pendekar ini kan minta bantu ke arwahnya gitu ya. Arwah. Ini yang turunnya udah arwahnya langsung ya. Ini sama fenomena itu nggak sih, Bang, yang dibilang Panglima Burung? Ya, Panglima Kumbang. Jadi Panglima Burung, Panglima Kumbang ini sendiri sebenarnya manusia apa bukan? Manusia. Manusia cuma titelnya aja. Yang orang bilang matanya satu apa segala macam. Sebenarnya dia siapa? Ya manusia kayak kita biasa. Cuman dia punya kelebihan. Nah, dalam kasus yang ini dia turun nggak? Turun. Bahkan abang punya teman itu disebut juga Panglima Burung. Dia pendek. Semana ya? Segini lah. Pendek. Dia punya buntut. Punya buntut. Satu jengkal. Itu di daerah pedalaman. Jadi abang tuh pernah tinggal di daerah pedalaman selama 1 bulan. Jadi di situ itu betul-betul real. Kau mau makan itu karena kita Muslim. Jadi itu piring dibuat dari kayu. Dibuat dari kayu sama dia. Kau bayangkan gelas diletakin, dia pakai mandaunya dia itu. Nggak gerak, kau angkat udah lepas tuh. Anjing. Itu panglimanya tuh, pendek deh. Abang kenal dari mana tuh? Ya, kan dulu zaman masih muda kan suka merantau ke pedalaman. Akhirnya kenal. Ternyata di saat kenal ketemu lagi udah jadi panglima. Begitu sih. Aduh. Dia pengen ada buntutnya. Kalau kita lihat itu, kita lihat celananya itu ada buntut ya. Ada buntut, memang betul. 1 kilan gitu. Buntut. Gila. Jadi tulang ekor itu betul-betul ekor. Betul-betul ekor tulang ekornya. Namanya siapa, Bang? Boleh sebut? Nggak boleh? Panggilannya waktu itu Adeng. Adeng, Panglima Burung dia tuh. Jadi Panglima Burung ini sebenarnya nggak 1 orang, Bang? Banyak ya. Dan itu dapat titel itu dari tetua-tetua atau gimana? Ya dari ini dia, apa namanya? Kan kayak orang buat bunga terong, tato bunga terong itu bukan sembarangan. Nah, itu Bang, aku pengen tanya juga tuh. Kawan-kawanku yang seniman-seniman ini suka kali bikin bunga terong itu. Nah. Tapi yang bukan tato ketok itu loh, tato Iya, gambar. tato itu biasa. Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau dibawa kepada dia datang ke Kalimantan, bahaya deh. Bahaya, Bang. Jadi bunga terong itu artinya 1 bunga terong, 1 orang yang udah kau bunuh. Oke, baru paham aku. Itu kayak tato rapper air mata kan? Tato rapper air mata itu ada artinya juga. Itu 1 orang, 1 tetes air mata, 1 orang sudah bunuh. Berarti tato terong ini harus bunuh 1 orang. Iya.
Oke, terus Bang, terus? Semakin banyak motif di badan kau itu semakin banyak kalau kau bunuh orang. Nah, kalau yang namanya senjata mandau itu kayak asli ya, mandau yang asli itu kan makan darah. Harus dikasih makan darah. Makan darah. Kalau dia udah kau buka, jangan kau masukin lagi. Cari mangsa dulu. Harus cari mangsa. Seremnya. Merinding ya. Nah, kalau di Kalimantan tuh banyak istilah. Ada mangkok terbang lah. Jadi mangkok merah terbang. Jadi bahasanya kalau kita, kan merinding kan. Jadi bahasanya kalau gini, kalau kau punya masalah dengan orang Dayak, mending diselesaikan, jangan sampai mangkok merah terbang. Itu apa maknanya itu? Kalau udah mangkok merah terbang, tidak ada kata ampun. Selesai. Habis, satu kampung habis. Kejadiannya kayak gitu tuh. Mangkok merah terbang dulu, baru jadi perang besar. Kalau mangkok merah tidak terbang, tidak besar masalahnya. Jadi itu bentuknya memang mangkok? Mangkok. Terus? Jadi dia kan kalau di sana kan kayak bambu gini, ada mangkok. Mangkok merah. Jadi kalau mangkok merah itu terbang, tidak ada kata ampun. Harus selesai sampai habis. Harus mati semuanya. Ya. Nah, tapi Bang, kalau begitu artinya sebenarnya kalau kita bermasalah dengan keturunan Melayu atau Dayak Kalimantan, mereka masih terbuka untuk bermusyawarah. Orang Melayu, orang Dayak itu paling enak. Kau lebih mending kau kelahi ini one on one, bang, dia kalah, udah besok say hello. Oh iya? Tidak ada main belakang panggil kawan, tidak ada. Itu pendatang yang kayak gitu. Kami lebih gentle. Makanya kalau soal kasar, kami kasar dari mulut ya, kasar. Tapi kalau untuk yang namanya perdamaian itu kami sangat cinta damai. Terbuka. Makanya kalau orang Jakarta datang ke Pontianak, pada mereka bilang ramah-ramah ya orang sini. Oke. Orang sini ramah-ramah. Ya memang kami ramah. Jangan cari masalah. Nah itu. Bahkan ya tahu dari ilmu-ilmu juga kan di sana yang paling besar. Iya. Yang paling kuat. Nah makanya kan stigmanya gitu. Kalau orang-orang mau ke Kalimantan tuh takut. Takutnya gini, wah jangan main-main ke sana. Nah kalau aku nih jujur aja karena aku baru tahu hari ini dari abang langsung, ternyata lu perlu jaga-jaga juga, bukan cuma, maksudnya perlu sopan santun itu nggak cuma sama orang Dayak ya, Melayu juga. Lu harus sopan karena itu lokal juga. Dan bener nggak sih Bang, stigma itu kayak lu main-main ke Kalimantan ntar diisengin. Jadi kayak diisengin. Dulu benar. Cowok datang ke sana, ada cewek Dayak yang suka, itu cowok nggak bisa pulang. Ya. Itu cerita betul. Itu cerita betul sampai anunya hilang juga. Itu yang paling aku penasaran. Katanya anunya sampai terbang-terbang, itu betul? Bukan terbang, hilang. Jadi dia naik pesawat sampai ke Jakarta, dia mau pipis. Sekali buka nggak ada. Itu pasal apa? Jadi sakit hati kah? Apa memang si cewek suka? Ya, misalnya si cewek ini suka sama dia. Ya, cuman dia nih kayaknya nggak ada timbal balik gitu lah ya. Iya. Nggak ada timbal balik, ya akhirnya mungkin ada kata kasar yang dia lontarkan, jadi sakit hati. Oh, pasalnya tetap sakit hati, geng. Jadi bukan karena sekedar suka. Maksudnya gini, kalau ada yang suka kalau ditolak halus, baik-baik mungkin tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan itu juga pernah kejadian waktu kawan itu dia kuliah di Bandung atau Jogja itu lupa. Jadi dia suka sama cewek ini. Laki-laki nih ya, suka sama si cewek ini, entah Jogja entah Bandung, lupa sih. Jadi dia mengungkapkan cinta kepada si cewek ini, cuman ditolak kayak siapa sih lu jelek ya, bahasanya kayak gitulah. Aduh. Langsung telepon bapaknya, kau tanya kok namanya siapa, tolong kirimkan, kau foto diam-diam. Udah sampai di balik Pontianak nangis, orang tuanya ditinggalkan, dia ke Pontianak cewek itu. Mampus. Gila. Jadi kalau Pontianak itu ya orang menganggapnya daerah hutan. Memang dulu hutan, tapi sekarang kotanya bagus, kotanya maju. Cuman masih ada daerah hutannya. Untuk ngebahas soal ilmu-ilmu dulu memang kuat, sekarang sekarang agak berkurang. Oh, sekarang udah agak berkurang. Kalau dulu masih abang kecil itu kan lampu masih jarang tuh ya. Jadi kalau kita
abang tuh suka kalau udah malam-malam jam 7 malam, jam 8 malam itu duduk di halaman rumah. Jadi mandang ke langit ini. Ilmu tuh. Itu ilmu, Bang? Ilmu. Jadi kayak meteor itu modelnya. Itu lagi perang apa lagi apa? Ya, tes-tesan. Tes-tesan ilmu. Zaman dulu gitu ya? Zaman dulu Terus gitu. yang kuyang itu salah satu ilmu? Kuyang ilmu. Oh, bukan hantu dia? Bukan. Kawan abang pernah nangkap kuyang tuh. Hah? Jadi kuyang dapat, dicari. Kuyang itu kan ada badannya. Nggak ada badannya? Ada badannya. Oh, ini ya? Jadi gini, dia bertapa, jadi targetnya misalnya 100 meter ke depan. Oke. Dia di tempat ini misalnya, targetnya 100 meter nanti rumah di sana kan. Jadi dia kayak bertapa gitu, melepaskan badan itu. Jadi dia lepas dengan sama badan-badannya sama usus-ususnya. Badannya ada di situ. Badannya? Kau cari badannya. Kalau mau bunuh kuyang jangan kau cari kepalanya, susah. Kau cari badannya, dapat badannya kau balik kan gini. Mati dia. Mau balik kemana dia? Oh. Sampai pagi dia harus balik. Oh, pagi udah nggak bisa dia tuh? Nggak bisa. Kalau pagi dia nggak balik ke badan utuhnya, mati dia. Oh gitu ceritanya. Nah, ceritanya gitu. Oh, jadi ini kepala nih ngincar si target untuk apa? Dia Untuk itulah target penguatan ilmu gitu. diapakan sih? Misalnya dia udah cabut tuh kepalanya tuh. Nanti dia yang diincarnya kan bayi. Oh, dimakan ya? Iya. Oh, Bayi. Dia nggak ngincar orang tua, nggak. oh enggak ya? Orang yang mau melahirkan. Oh, Itu. gitu-gitu. Berarti teman abang dapat tuh satu. Dapat. Dibalik kan. Mati dia. Nangis dia muter-muter di atas badan itu. Kan udah dijaga gimana nggak? Jadi nggak perlu kita hajar dia tuh, nggak perlu. Iya, itu banyak banget yang ngejar-ngejar Wah, kan. itu Ada bodoh videonya tuh, namanya. dikejar-kejar tuh. Ya dikejar itu tuh orang nuntut ilmu. Dia bisa lari. Boleh kau tembak tapi jantungnya. Kalau kepalanya? Nggak juga. apa-apa. Nggak apa-apa dia. Jantungnya kau tembak. Atau kau panah, kau tombak itu jantungnya. Tapi udah banyak bang ketangkep itu. Banyak lah ketangkap. Sana aja ya. Itu emang udah bukan ciri khas, itu emang udah khasnya Kalimantan ya, kuyang itu ya. Cuma orang Kalimantan yang bisa gitu. Iya. Dan di sana itu kalau untuk hantu masih. Hantu-hantunya masih. Kuat ya. Masih kuat hantunya. Kenapa? Karena memang mistisnya masih kental. Iya. Apa namanya? Pontianak ini kalau kita lihat maju, tapi masih ada kayak gitu. Iya ya. Karena memang kenapa namanya Pontianak? Pontianak itu hantu kuntilanak. Jadi hantu kuntilanak artinya. Ponti apa artinya? Pontianak itu kuntilanak. Oh, Pontianak itu artinya kuntilanak. Kalau kau ke Malaysia, kau tanya ini hantu apa ini? Kuntilanak nih. Kau bawa gambar Pontianak, dia bilang hantu Oh Pontianak. gitu. Jadi makna dari Pontianak itu kuntilanak. Kuntilanak. Dulu pada zaman dulu raja itu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri datang ke Pontianak itu. Dia lihat Pontianak itu kan masih daerah hutan. Hutan ya. Waktu dia mau nyebrang ke sana, dia mau bangun kota, dilihatnya kuntilanak paling banyak di sana. Jepang itu menculik-culik orang-orang besar di Pontianak, itu dibunuh dan dikuburkan di satu liang lahat. Itu makam Juang Bandor. Waktu abang duduk itu, tiba-tiba lihat kaki besar 2. Pas lihat ke atas,